Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sakti, mahasiswa dari program studi teknik pertambangan Universitas Jambi, tahun angkatan 2018 dengan NIM F1D118002. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan dari batu bara. Ada baiknya sebelum kita memasuki proses pembentukan dari batu bara, itu kita mengetahui dulu apa itu batu bara. Jadi batu bara itu merupakan material sedimen organik yang dapat terbakar dan terbentuk dari endapan organik yang bahan utamanya itu dari sisa-sisa tumbuhan yang terbentuk melalui proses pembatubaraan. Nah, untuk yang pertama kita harus membahas material dari asal pembentukan batu bara ini. Jadi, material pembentukan dari batu bara ini ada beberapa jenis yang untuk sekarang. Yang pertama ada alga, ada silofita, ada pteridophyta, ada gymnospermae, ada angiospermae. Nah, jadi dari jenis-jenis tumbuhan tersebutlah yang akhirnya menjadi batu bara pada era-era sekarang ini. Selanjutnya ada pada tahap rawa gambut atau pembentukan rawa gambut itu ada dua jenis materialnya. Yang pertama aloton dengan autoton. Jadi aloton itu merupakan material yang tidak mengalami transportasi. Jadi material itu terendapkan di situ dan akhirnya pembentukan batu baranya itu juga di situ. Nah, yang selanjutnya material aloton. Nah, jadi aloton ini adalah material yang mengalami transportasi. Jadi mengalami perpindahan. Jadi syarat untuk pembentukan batu bara ini yang pertama harus ada cekungan. Karena di cekungan tersebutlah akhirnya bahan-bahan tersebut mengalami pengendapan. Nah, selanjutnya eh jadi pembentukan batu bara ini terbagi menjadi dua tahap atau dua ya utamanya, yaitu fase biokimia atau diagenesa dan fase geokimia. Nah, jadi yang pertama untuk fase biokimia. Jadi pada fase ini terjadi peran pentingnya itu pada bakteri atau organisme makhluk hidup, khususnya didominasi oleh bakteri tadi ya. Bakteri yang berperan itu ada bakteri anaerob dengan bakteri aerob serta jamur. Nah, bakteri aerob ini berfungsi atau bertugas untuk menguraikan unsur karbon, nitrogen, dan karbon dioksida atau CO2 pada material tumbuhan. Nah, sedangkan bakteri anaerob bertugas untuk mengurai unsur hidrokarbon, CH, asam, serta alkohol pada material tumbuhan. Proses ini juga berlangsung sangat lama di bawah permukaan tanah. Jadi posisinya itu udah hampir terendam, setengah terendam. Nah, lalu dalam pembentukan batu bara, material tanaman mengalami proses penggambutan dan proses pembentukan humin terhadap humik meter. Nah, lalu komposisi mikrobiologi ini juga tidak dapat hidup atau tidak dapat lagi bekerja atau berfungsi di atas dari suhu 800 derajat Celcius. Jadi pada suhu tersebut otomatis bakteri-bakteri tersebut atau mikroorganisme tersebut mengalami kematian. Nah, proses ini juga berlangsung sekitar 10 sampai sekitar 10 meter di bawah permukaan bumi atau permukaan tanah. Nah, selanjutnya memasuki tahap geokimia atau metamorfisme. Nah, jadi pada tahap geokimia ini tidak terjadi lagi aktivitas organisme seperti bakteri, tetapi didominasi oleh pengaruh peningkatan temperatur dan tekanan yang disebabkan peningkatan kedalaman penimbunan unsur organik di bawah tutupan sedimen atau sedimentary overburden. Jadi karena suhu yang tinggi tadi kan tadi ada lebih dari 800 derajat Celcius, bakteri tersebut tidak lagi dapat hidup atau tidak dapat lagi untuk berkembang biak serta untuk menguraikannya itu. Jadi pada tahap geokimia ini didominasi oleh oleh perubahan suhu dan tekanan karena adanya penimbunan. Selanjutnya batas dari fase tersebut yaitu kedalaman lebih dari 10 meter. Tetapi dikatakan reaksi berakhir pada tingkat gambut
dan aksi geokimia menjadi agen utama pada tingkat brown coal dan hard coal. Nah, pada tahap geokimia ini terjadi peningkatan rank pada batu bara mulai dari lignit sampai dengan antrasit. Seiring dengan kenaikan rank maka terjadi pula kenaikan value atau nilai kalori. Nah, selanjutnya terjadi juga penurunan kandungan air karena tadi tekanannya tadi dan perubahan suhu, air itu akan semakin lama semakin menghilang, bahkan mencapai 0%. Nah, lalu ada juga penurunan volatimeter, terus juga penurunan hidrogen dengan oksigen. Nah, lalu nilai kalori batu bara juga bergantung pada peringkat batu bara tersebut. Nah, jadi semakin tinggi batu bara, semakin tinggi pula nilai kalorinya. Pada batu bara yang sama, nilai kalori dapat dipengaruhi oleh moisture dan juga abu. Semakin tinggi moisturnya atau abunya, semakin kecil pula nilai kalorinya. Kandungan dari karbon secara sesuai pada rank. Jadi untuk kandungan karbonnya ini berbanding lurus terhadap jenis dari kualitas batu bara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.